Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, berjumpa kembali dengan saya Cakman di acara kita hari ini ngobrol santai bareng saya, bareng Cakman. Hari ini kita bersama tamu dari Pama Kide ya, Mas Kahar ya. Namanya Kaharudin. Nah, ini masuk persatuan Udin sedunia kayaknya. Gimana kabarnya Mas Kaharudin? Luar biasa. Wah, luar biasa. Ini wajahnya seger, sumringah, kayaknya cuti ini posisinya. Wah, pasti itu ya. Pasti ya, Sangat cerah. sangat cerah ya. Hari Betul. yang cerah gitu ya. Hari yang cerah itu. Tempat sampean udah panas belum ya? Udah jam 8 tadi. Lagi di sini Pak, lagi mendung-mendung gitu. Wah, cocok itu enak. Mendung itu enak buat di rumah aja, nggak kemana-mana. Santai. Makanya pagi ini kita ngobrol santai ya, Mas Udin. Siap. Kita saya pengen berbincang dengan sampai itu masalah gimana sih kalau di lapangan tuh kerja itu kan monoton setiap hari gitu kan, supaya nggak capek, supaya nggak fatigue itu ya gimana lah, mungkin sampai punya trik buat teman-teman semuanya. Kalau nggak salah sampean ini kan ngoperasiin apa? HD ya? Iya, HD Pak Bir. HD ya? Punya apa aja selain HD? Cuma HD aja masih Pak Bir. HD aja sampai 785 ya? Iya, 785 sama 1500. Oh, 1500 ada ya? Sudah, Masih cuma ada? 1500. Sudah Masih nggak ada Pak Bir. Sudah nggak ada, sudah dimutasi. Mutasi. Ini operatornya Training di sana. Iya, betul. Iya. Aku terus terang kalau 1500 belum pernah naik sih, cuma lihat aja dari luar. Kalau naik belum pernah. Tingginya berapa meter ya? Tingginya 1500 itu 6 meter lebih dia Pak Bir. Kalau Kalau sama vesselnya 7 meteran lebih dia. kalau ke kabinnya 6 meteran. 6 meteran, ya. Ke kabinnya. Kalau 785 kan 4 meteran ya? 4 meter lebih ya. 4 meter lebih, 4 meter. Jadi kurang lebih 2 meter ya, tinggi lagi ya. Iya, kurang lebih. Iya. Soalnya kan tayarnya kan 3 meteran itu informasinya itu tingginya untuk 1500. Oh iya. Iya ya, belum pernah naik sih. Kalau 1500, kalau 785 ya sering lah. Tapi lebih keren 1500 sebenarnya Pak Bir. Iya, Lebih sangar. sangar lebih gede. Betul. Tapi dulu itu ada yang elektrik, pernah denger nggak? Yang unit elektrik itu? Oh, unit elektrik. 7, lupa saya. Kalau 1200 enggak kan, masih pakai engine kan? Iya, masih pakai engine. Oh, yang anu. Oh iya, masih pakai engine semua sih ini Pak Bir. Engine semua ya. Iya. Pernah tahu sih dulu, tapi lupa ingat lah. Nggak tahu nanti. Kalau anu sih pernah juga sih dengar kayak gitu Pak Bir, yang pakai elektrik semua sudah dia. Iya. Ya, nah ngomong-ngomong operasiin unit ini, kalau sampean kan pengalaman udah lama ya, udah 9 tahunan ya. 9 tahunan di HD apalagi. HD itu kan kerjanya mondar-mandir. Nggak bosen lah. Mondar-mandir dari front di suasana itu nggak bosen nggak Mas Udin? Kalau jadi operator gitu. Kalau untuk bosan sih ya enggak sih Pak Bir, karena kan kita selalu mensyukuri pekerjaan kita itu. Jadi hal-hal yang seharusnya bosan jadi nggak bosan karena kita mensyukurinya gitu Pak Bir. Oke ya, pasti teman-teman juga semuanya mensyukuri kerjaannya, hasilnya. Betul. Tapi kalau di lapangan itu loh, kalau di lapangan kan contoh lah, sehari dalam satu shift. Kalau di Samain aku ingetnya itu pitnya namanya jalan kan, jalan 7, jalan 8 gitu ya, 3. Betul Pak Bir. Gitu. Nah, dari front disposal jaraknya anggaplah 3 kiloan ya, kalau sampai 3 kilo 4 kilo, bola balik 1 jam. Kalau PC-nya nggak ganti-ganti ya di situ terus satu shift 12 jam itu apa ya yang dipikirkan tuh apa kalau di luar. Kalau aku mondar-mandir ke kantor, misalkan dari rumahku Bekasi ke Jakarta itu sehari aja udahlah duduk gitu kan. Nanti kalau balik lagi pulang lagi, nanti balik lagi itu kan ya bosan juga gitu. Nah, kalau di lapangan tuh gimana? Rasa feel-nya itu di mana supaya nggak bosan tadi atau ya tetap semangat lah ya mondar-mandir gitu. Gimana menjadi seorang operator dump truck itu, Mas Udin?
Kalau saya itu Pak, saya sebagai operator itu agar kita tidak merasa jenuh atau bosan. Jadi saya itu selalu menganggap pekerjaan ini membawa HD ini adalah hobi saya gitu Pak Fir. Oh. Jadi kalau karena hobi itu kan kita nggak akan bosan sampai kapanpun kan gitu, nggak akan pernah bosan ya, kita selalu semangat, senang kerja gitu Pak Fir. Rasa bahagia itu kan selalu timbul karena hobi yang kita jalani gitu Pak Fir. Betul. Karena hobi ya, jadi karena memang disenangi lah ya. Nah, betul jadi mulai menyukai HD itu kapan? Kan training itu 2011 2012 Pak Fir. 2012. Mulai Ya, menyenangi itu setelah masuk atau awalnya tuh nggak seneng dulu tiba-tiba terpaksa seneng, itu gimana dulu? Dulu itu pertama masuk kan memang namanya kita sebagai orang awam lah, nggak pernah bawa HD kan. Ya mikir, wah ini kayak mana bawanya, itu pertama ya mulai penasaran. Setelah selesai training pas lepas itu memang masih ada rasa-rasa takut kerja kan, karena mobil sebesar ini bawa sendirian lagi, kayak apa ceritanya ini. Jadi lama-lama setelah 1 periode 2 periode kok ternyata enak juga kerja seperti ini ya, nggak kepanasan, nggak kehujanan, nggak apa. Jadinya saya menganggap dimulai dari dua periode itu saya menganggap pekerjaan itu sebagai hobi saya gitu Pak. Jadi dengan gaya seperti itu saya merasa kerja itu selalu semangat, selalu bahagia lah pokoknya Pak Fir kerja gitu Pak Fir. Jadi 2 bulan pertama dulu ya yang masih bertanya-tanya ini apa gitu. Betul Pak Fir. Kalau pacaran tuh PDKT lah ya, PDKT betul. Mengenali kerjaannya gitu. Yang apa namanya? Jadi operator HD itu gimana sih? Oh rupanya seperti ini ya. Ininya tinggi, duduknya tinggi, terus terbatas, sendirian lagi. Apalagi kalau malam ke disposal sendirian lagi. Terus lama-kelamaan sekarang disenangi jadi hobi, mencintai gitu ya. Mencintai ya, betul, mencintai pekerjaan gitu Pak. Ya, pekerjaan akhirnya ya nggak ada jenuh, nggak bosan gitu. Iya, jadi di lapangan pun sering teman-teman tuh kalau habis masuk kerja malam kan, jadi teman-teman sering bertanya, banyak Mas Kahar kok kerja itu kenapa sih kok selalu semangat gitu loh, walaupun sudah dari awal sih sampai pulang sampai pagi itu kok masih semangat gitu. Jadi teman-teman yang baru masuk gitu kan Pak, ya jadi nanya-nanya gitu, banyak kayak mana sih Pak Kahar, Mas Kahar biar bisa seperti sampean kerja gitu loh. Ya saya ceritakan yang pertama, kita itu selalu harus mensyukuri pekerjaan kita. Yang kedua itu jangan kamu menganggap pekerjaan itu sebagai beban. Anggap pekerjaan itu adalah sebagai hobi kita, jangan kamu anggap beban. Kalau kamu anggap beban, kamu baru dapat 1 atau 2 rep, kamu akan merasa lelah, jenuh dengan pekerjaan itu. Seperti itu Pak Fir. Jadi pertama menjadikan hobi, yang kedua jangan dijadikan beban ya. Betul Pak Fir. Karena memang kita pasti tahu itu kerjaan kita dan itu pasti akan lama kita jalani. Tapi kalau jadi beban, ya ramanya beban ditaruh di pundak misalkan, dia berat terus gitu kan. Betul. Enak. Oh berarti rekan-rekan juga banyak yang nanya juga ya ke. Selalu Pak, selalu. Betul Pak Fir. Selalu banyak yang bertanya tentang hal itu. Dia kan teman-teman walaupun yang sudah sama-sama masuk seangkatan, mereka bertanya bagaimana sih caramu mengatur pekerjaan itu supaya kamu selalu semangat gitu kan. Dan banyak teman-teman itu yang bertanya hal-hal seperti itu Pak Fir. Iya. Kalau saya lihat itu memang kadang ada teman-teman yang awal shift waktu di bandara atau P5 itu wah seger-seger bagus itu kan wangi. Betul. Tapi udah setengah hari itu kalau dilihat itu udah rompinya dibuka, pakai kipas sudah tidak jelas itu. Itu berarti mereka udah mulai lelah ya, mulai jenuh mungkin kan. Apalagi akhir shift, itu pasti tasnya ada yang ditaruh gini gitu. Tenteng aja sudah. Tenteng gitu. Itu menandakan bahwa mereka capek, lelah ya, memang kerjaan pasti capek gitu ya. Tapi kalau dari Samin tadi itu, kalau itu jadi hobi dan tidak menjadi beban, akhirnya sampai akhir shift juga semangat terus gitu. Betul, siap. Ya tapi kalau tadi kan teman-teman yang nanya ya, teman-teman sering nanya ke Samin gitu. Samin juga sering men-sharingkan gitu ke rekan-rekan ya. Kalau Samin lihat, itu teman-teman tuh kenapa kok mereka capek jenuh itu. Kalau dari Samin kacamata Mas Garudin melihat teman-teman tuh kenapa kok mereka merasa jenuh, capek, atau bahkan nanti akhir ujung-ujungnya fatigue gitu. Kalau Samin lihat seperti apa? Kalau saya lihat dari semangat awalnya sebenarnya Pak Fir. Semangat awalnya mereka sudah sangat kurang gitu Pak Fir.
Dari saat di bandara apa gitu kan mungkin mereka nggak semangat gitu loh, nggak menjalani ini kayak gimana ya maksudnya itu pokoknya kayak nggak semangat gitu loh Pak Fir. Jadinya di situ lah mereka jadi punya utang di belakang banyak. iya mungkin hitungannya seperti itu Pak Fir. Banyak utangnya di belakang jadi pikiran mereka nggak fokus di pekerjaan begitu. Ya, Jadi lebih banyak ke lain gitu loh Pak Fir. betul. Ada pikiran lain ya di luar. Betul. Ya, entah keluarga, entah utang tadi itu, entah nanti takut dimarahi atasan. Gitu. Ya, Kalau Mas Kardin gimana kalau ada masalah-masalah di luar pekerjaan? kalau saya Pak Fir, kalau saya sudah masuk naik dari rumah naik ke bis, saya sudah menganggap bahwa saya harus berpikir untuk bekerja saja Pak Fir. Jadi masalah rumah-rumah ya urusan belakang lah, nanti selesai pekerjaan baru saya pikirkan lagi seperti itu Pak Fir. Pokoknya naik bis, udah ini tujuannya bekerja. Tujuannya untuk bekerja begitu Pak Fir. Bekerja, betul. Betul, Jadi kalau ada hal lain, misalkan masalah utang tadi lah ya. Masalah betul, itu belakangan itu. Ya nanti dipikir setelah Nanti, kerja gitu lah ya. Setelah kerjaan lagi selesai. Setelah kerjaan selesai. Iya. Tapi Agar kalau kita bisa oh ya gimana? Kita bisa agar kita bisa berkonsentrasi saat bekerja gitu Pak Fir. Jadi insiden-insiden fatigue pun bisa kita hilangkan lah. Seperti itu Pak Fir. Ininya fokus kerja sehingga pada saat bekerja kita bisa konsentrasi ya. Konsentrasi ke kerjaan. Tapi kalau di tengah pekerjaan ini, Mas Gar, tiba-tiba pernah nggak istrinya telepon atau saudara atau apalah telepon itu yang memberi kabar nggak enak gitu atau memberi informasi nggak enak gitu, pernah nggak? Pernah Pak Fir. Saat bekerja di shift 1 di jam 10 itu ada orang tua kan nelpon kan, dia nelpon sangat ya perasaan kita kan nggak enak kan ditelepon karena kenapa ini, ada orang tua nelpon ini kan. Jadi saya berhentikan unit di tempat yang aman. Baru saya parkir, saya matikan engine, saya angkatlah teleponnya. Saya tanya, kenapa mak? Ada nelpon, saya lagi kerja. Terus dia bilang, kakak kamu meninggal. Wah, ya saya langsung sokan, ya saya langsung parkir aja, saya langsung kontak GL untuk minta antar pulang langsung seperti itu Pak. Artinya kalau ada Mas Kardin pada saat itu ada berita duka lah ya, ada berita kabar duka ke sampean. Itu ya nggak usah memaksakan bekerja berarti ya, langsung. Betul Pak Fir. Langsung di stop, lapor ke atasan atau lapor ke GL supaya entah diantar pulang, entah di bagaimana selanjutnya gitu ya. Pokoknya nggak kerja dulu gitu, Mas Gar. Betul Pak Fir. Kalau ada kayak masalah duka seperti ini kan kita nggak bisa bekerja soalnya pasti kita tidak akan konsentrasi Pak Fir. Itu sangat beresiko tinggi untuk kita memaksakan diri untuk bekerja Pak Fir. Betul. Tapi pada saat itu memang sampean berani ya ngomong itu udah berani lah ya, atau memberanikan diri gitu atau gimana? Kadang kan teman-teman tuh ada yang sungkan ngomong, nggak berani gitu. Kalau saya gini Pak Fir, saya di lapangan ini Pak Fir, saya jujur aja saya mungkin teman-teman di lapangan, teman-teman GL di lapangan pun pasti kenal sama saya Pak Fir. Karena saya orangnya memang nggak bisa diam Pak Fir di lapangan itu. Saya selalu ngobrol, pokoknya komplain inilah, pokoknya sini jalannya rusak ini komandan, harus segera diperbaiki untuk mencapai productivity kita juga ini, untuk kebersamaan kita. Jadi GL itu pasti tahu sudah, ini pasti si Kahar lagi nih yang komplain ini, pasti mereka pasti sudah paham Pak Fir. Dan komplain lah ya, tapi menginfokan menginfokan. bahasanya kan katanya bahasa di sana lah gitu. Bahasa ditambang. Artinya teman-teman kalau ada sesuatu ya nggak usah sungkan-sungkan ya diomongin aja gitu ya. Mungkin karena Mas Gar membina hubungan komunikasi dengan atasan udah bagus, jadi masih apalah teman-teman, dan sama juga nggak canggung juga ngomong ke atasan atau iya. Betul Pak Fir. Ya ini teman-teman semuanya mungkin yang sekarang juga masih belum membina hubungan atau masih malu-malu lah kalau ngomong gitu, mending dimulai gitu ya, ya sering ngomong dengan atasan sehingga kalau ada sesuatu kita nggak canggung lagi, nggak malu lagi, yang langsung ngomong aja. Salah satunya tadi contohnya kalau ada sesuatu hal yang nggak enak itu atau mengganggu pikiran, misalkan berita duka ya langsung ngomong gitu kan. Karena di awal tujuannya kerja, tujuan ke lapangan bekerja dan harus konsentrasi, tapi kalau ada sesuatu yang nggak bisa bikin konsentrasi mending stop aja, khawatirnya nanti terjadi hal-hal yang nggak diinginkan kan Mas Gar ya. Betul Pak Fir, betul sekali Pak Fir. Ya itu memang ya itu dasarnya lah kita. Dasar. Kalau nggak mau ngomong ya kita kerja sendiri aja di rumah gitu. Terus ikut di perusahaan kan? Karena kita kan
Iya, kita kan di sini kan kerja tim ya kan, Ya. jadi harus saling komunikasi pun harus saling aktif gitu. Iya. Ya kan nggak dimarahi juga kan teman-teman Betul. atas atau dia juga nggak ini juga. Nggak apa namanya, oh ngapain kamu ngomong-ngomong minta stop lagi, wah masih marah gitu ya kak. Nggak ada GL seperti itu, Pak. Makanya nggak Nggak ada. ada. Cuma kadang kan teman-teman pikiran ketakutan dulu kan. Ya, Betul. apa namanya dipikirnya udah takut duluan, udah khawatir duluan. Makanya dia nggak mau ke atasan. Nah, kalau tadi ada ini ya contoh berita duka yang disampaikan Mas Garudin. Kalau contoh fatigue atau capek, tadi kan kita bahas kalau kerja seharian gitu, jadi kita juga capek juga gitu ya. Itu menurut saya juga manusiawi lah, namanya kerja pasti juga capek gitu. Kalau di tengah pekerjaan merasa lelah, Mas Garudin, pernah terjadi kayak gitu nggak? Kalau saya sih, saya jujur aja nih Pak, saya selama bekerja ada 9 tahun ini Pak Fir. Saya nggak pernah sih namanya kayak lelah banget gitu, nggak pernah Pak Fir. Jadi saya tuh badannya strong gitu kali ya. Iya, saya selalu strong Pak Fir, strong. Betul. Bahkan teman-teman pun yang di satu angkatan pun bingung. Bilangnya kamu selama kerja ini kok nggak pernah pencet status fatigue pun kamu nggak pernah katanya gitu. Iya. Ya saya selama bekerja itu saya selalu ya itulah, karena saya semangatnya luar biasa gitu. Karena dengan semangat itu jadi mengalahkan semuanya ya. Pokoknya Betul Pak Fir. semangat terus menyenangi Pekerjaan. Yang lain hilang lah ya. Jadi kayak capek. Betul Pak Fir. Betul. Iya. Wah, luar biasa juga. Berarti kuncinya di semangat. Cuma kalau tidur pasti sesuai lah ya. Kalau tidur, iya Pak Fir. Kalau saya pola istirahat itu saya menjadwalkan seperti itu Pak Fir. Iya. Jadi saya jam segini saya harus tidur, jam segini saya pasti bangun gitu Pak Fir. Di shift 1 saya harus tidur jam segini, di shift 2 saya harus tidur jam segini. Seperti itu Pak Fir. Kalau kondisi cuti seperti sekarang, polanya masih sama nggak? Kalau kondisi cuti memang nggak sama sih Pak Fir. Nah, Karena kan biasanya cuti kan nggak sama nih polanya. Anggaplah biasanya kalau shift 1 tidurnya jam berapa? 9.10 lah ya. iya jam 9.10. Terus jam 4 masih bangun gitu kan? Jam 5. Kalau cuti kan selama berapa? 2 mingguan itu pasti nggak sama kan? Pasti tidur kadang gitu ya. Kadang lebih ini. Nah, nanti kan ngerusak pola tidur tuh Mas Gar. Itu membalikkan sesuai dengan pola pada saat kerja itu gimana? Untuk membalikkan itu semuanya sangat mudah sih Pak Fir. Kita tinggal memasang alarm, mengatur pola itu. Apalagi ada anak istri kan, ada istri juga kan, yang bisa kita ajak untuk membantu kita untuk mengatur pola istirahat seperti kemarin saat bekerja lagi Pak Fir, seperti itu. Jadi memang segala sesuatunya diposisikan di tujuan kita ya. Karena misalnya Betul Pak Fir. Tetap pola istirahatnya tapi mungkin ya agak sedikit longgar gitu ya. Iya betul, agak sedikit berbeda lah. Udah posisi bekerja misalkan tadi kan sampean pindah ke Batu Kajang lah ya. Langsung di setting semuanya itu jam-jamnya itu sesuai dengan jam bekerja gitu ya. Betul Pak Fir, langsung kita sesuaikan kembali Pak Fir. Iya. Oke. Ya, ini juga harus mindset ya teman-teman. Harus langsung segera switching lah. Nanti jangan-jangan kamu tidur nih masih ngerasa ini masih cuti nih, wah ya lewat terus. Jangan berpikir seperti itu, waktunya cuti ya kita sesuaikan untuk cuti. Waktu kita bekerja kita kembali ke mode kerja lagi. Waktu kerja kita kembali ke metode kerja juga termasuk. Metode kerja betul. Iya, pola tidurnya. Nah, kembali ke yang di lapangan tadi, Mas Gar, kembali di lapangan. Kalau sampean bilang kan nggak pernah ini, alhamdulillah nggak pernah capek atau fatigue lah ya, karena semangat strong terus tuh. Tapi kalau tadi contohnya misalkan teman-teman yang lelah atau fatigue kan kita sudah ada kebijakan supaya segera stop gitu ya, atau kalau tadi nyari parkir yang aman kemudian stop gitu. Itu kalau ada teman-teman yang nggak melakukan itu tuh kenapa ya? Malu atau gimana ya? Kadang kalau saya perhatiin tuh tiba-tiba insiden aja jeger gitu kan. Pas ditanyain ke belakang, oh fatigue loh, kok fatigue kan harus sudah bisa berhenti dulu terus pencet. Kalau di tempat sampean langsung pencet fatigue gitu kan. Status fatigue. Nah, itu teman-teman kenapa ya kok nggak melakukan itu ya? Malu atau apa? Kalau dari teman-teman yang saya tanyakan sih katanya mereka itu ada yang masih malu gitu Pak untuk menyampaikan bahwa mereka itu fatigue, takut diejek atau apa gitu, dan sama GL seperti itu Pak Fir. Iya. Kalau untuk
ya untuk yang lain sih kayaknya nggak ada, kayaknya rata-rata itu malu sama GL untuk melaporkan, mungkin dia takut penilaian GL ke dia itu bahwa mungkin nilaimu akan berkurang seperti itu kayaknya. Nah, padahal sebenarnya itu nggak bener kan ya? Betul, nggak berpengaruh sama sekali, malah justru GL itu berterima kasih jika ada yang patik segera laporan, itu GL malah berterima kasih, kan berarti kan dia sudah mencegah dirinya untuk tidak terjadi insiden patik seperti itu Pak. Iya. Nah ini rekan-rekan ini yang masih malu-malu nih jangan malu, jangan takut nilainya jelek, jangan takut dicap jelek juga, apalagi jangan takut nanti penghasilannya berkurang misalkan gitu ya, atau apa poinnya dipotong macam-macam lah, jangan takut itu. Malah kalau nanti kita fatigue kemudian terjadi insiden, nah itu malah yang jadi citra kita buruk kan, jadi penilaian kita buruk kalau sudah jadi insiden. Mending sebelum itu kita ngomong sama atasan atau lapor, atau tadi pencet status fatigue-nya, mending langsung minggir gitu, sambil ya dibenerin pola tidurnya, mungkin pola istirahatnya ya Mas Udin ya. Betul. Iya. Oh itu. Jadi ini juga Mas Karudin juga sering sharing ya ke rekan-rekan operator ya. Jadi jangan kalau malu. saya ya. Kalau saya ngajak rekan-rekan itu untuk bagaimana sih kerjanya yang betul. Kalau kita kan sudah dikasih dari manajemen nih, sudah ngasihkan kita bahwa kita itu jika patik boleh istirahat. Ya selalu mengajak teman-teman digunakan sebaik mungkin, walaupun kita maksudnya kalau kita memang kita patik, kita gunakanlah fasilitas yang sudah diberikan gitu loh. Jangan sampai nanti sudah jeder, jadi yang bermasalah kan jadi diri kita sendiri, keluarga kita, semua jadi bermasalah, perusahaan pun ikut jadi masalah juga kalau kita jeder karena patik seperti itu. Apa ini ya, kalau ada sosialisasi dari manajemen atau dari perusahaan itu teman-teman kayak lebih enak, lebih enak mana itu dapat informasi dari manajemen atau dari temennya sesama operator atau dari GL-nya. Kalau misalkan ini, kalau manajemen ngomong ya rekan-rekan operator silakan kalau fatigue stop gitu. Nah, sama disampaikan oleh Mas Karudin lah yang ngomongin ke temennya itu. Rekan-rekan operator lebih senang menerima yang mana dari dua hal itu? Mungkin kalau itu mungkin dari teman-teman sih lebih enak sih, rasanya lebih nyangkut lah daripada dari manajemen kan. Karena dari manajemen kan kadang-kadang kan mungkin teman-teman berpikir, wah ini bos besar ini ngomongnya begini lagi, jadi malah kepikiran aneh-aneh gitu kan Pak. Iya. Pas kita maksakan kita pencet patik sekali nanti dikurangin inilah, dikurangin itulah, jadi mereka nggak berani gitu. Kalau dari teman-teman menyampaikan seperti ini loh, kamu harusnya istirahat, jangan kamu paksakan untuk bekerja karena resikonya kan seperti ini lah, seperti itu. Jadinya teman-teman itu lebih nyangkut gitu Pak. Iya, lebih gampang menerima kalau dari temennya sendiri. Betul, lebih gampang menerima lah. Iya, kalau dari manajemen misalkan sampai PM lah gitu ngomong, pikirannya bukan malah materi yang disampaikan, pikirannya itu waduh PM-nya yang ngomong gitu kan. Betul. Dia lebih pikirannya jadi terpecah kemana-mana gitu Pak. Iya, terpecah kemana. Oke, mungkin kalau ada seperti itu, mungkin teman-teman ya operator ya, apalagi Mas Karudin operator teladan ya, operator teladan 2021, mungkin ada beban moral lah buat sampean atau tugas moral buat sampean. Kalau ada sesuatu dari manajemen, contohnya tadi kebijakan fatigue itu ya disampaikan juga ke rekan-rekan semuanya gitu. Ya istilahnya itu gedok tular lah kalau bahasa Jawanya. Jadi dari atasan ngomong apa nanti disampaikan ke bawahnya. Kadang memang tadi ngomong apa ya? Nah, ini pemahamannya itu nggak 100%. Nah, betul. Yang sudah paham duluan, apalagi teman-teman operator teladan itu yang menyampaikan kembali dengan caranya lah ya ngobrol-ngobrol biasa gitu kan, sambil ngobrol, ngerokok nggak Mas? Enggak. Nah, iya. Ngelihat wajahnya sih nggak apa-apa. Orang baik ini Pak Bir. Itu ada istri. Cuma dilihat mungkin kalau orang lihat mungkin wah ini sangar betul orang ini, padahal saya sebenarnya hatinya juga baik Pak Bir. Iya. Tapi kebanyakan orang mama gitu kok, badannya gede-gede. Kayak kemarin Mas, siapa cerita kemarin, aku lupa, yang podcast kemarin tuh ketemu sama operator gede gitu kan, tinggi gitu. Rupanya orang ini hatinya baik lah itu. Lembut. Kita ini atau gitu kan brewon sangar gitu kan. Hatinya gitu. Kalau belum kenal, kalau sudah kenal ya
friend lah. Ya. Betul siap. Sama mungkin sama juga gitu ya. Kalau orang baru ngeliat, oh Kak Harudin orangnya gede gitu kan. Wah ini orang mana orang penajam lagi, waduh orang penajam. Kalau udah tahu orang penajam terus mikir-mikir lah. Iya pasti kan orang-orang mikir, wah orang penajam ini bahaya di pelabuhan ini. Seperti itu pasti Pak. Kayak teman-teman kan pas saya baru masuk juga kan, tinggal di mana di penajam. Jadi orang-orang yang itu mikir, preman juga jangan ini bilang. Aku mau ngomong itu tadi. Berarti kalau saya ada apa-apa di penajam tinggal telepon Kak Harudin aja ya. Bantuan. Bisa Pak Bir. Soalnya kalau di pelabuhan tuh, di pelabuhan ini ya, pelabuhan apa namanya? Bukan yang ferry, yang boat. Speed sih rata-rata. Orang kita kadang ditarik-tarik. Ya, speed itu, speed boat. Betul Pak Bir. Apalagi kalau tahu kita orang asing kan, orang dari luar kota. Iya. Harus kuat-kuatan ini tuh. Iya betul. Jadi kalau di situ semuanya kita jangan sih. Kan kadang kan mereka tuh, ayo sini, Ya. naikin aja. Ya. Ya, orang-orang seperti itu. Ya. Padahal kalau kita begitu sih gayanya mereka. dia malah kenceng juga suaranya. Nah, kalau itu saya tinggal telepon Kak Harudin. Bantu deh. Oh aman Pak Bir. Langsung. Kalau lagi cuti. Langsung meluncur. Iya, siap. Kapan jalan-jalan kesini Pak Bir? Nggak tahu. Kondisi seperti ini kita nggak tahu. Ya, semoga kondisinya menjadi lebih baik lah. Jadi perjalanan lebih lancar kan. Ya. Betul Pak Bir. Oke, kembali ke bahasan kita. Syukur alhamdulillah ya, sampean nggak pernah PT terus juga menjadi agen. Nah, kalau bahasa kita itu agen, supaya teman-teman tuh lebih paham. Agen dari apa namanya kebijakan-kebijakan, salah satunya masalah istirahat kalau merasa fatigue. Nah, itu kalau sudah orang jadi fatigue ini, itu udah fatigue. Kalau tadi kan sampean nyeritainnya itu secara global ya. Oh, ini apa namanya? Semangatnya itu ya secara global lah, atau basicnya seperti itu. Tapi kalau di jam-jam tertentu ya, misalkan kalau siang itu biasanya kalau nggak salah antara jam 10 sama jam 1 siang ya, atau jam 2. Kalau malam itu jam 2 jam 3 malam ya, itu kan jam-jam ini ya. Jam-jam 4 iya, jam orang kelelahan lah rata-rata. Fatigue. Nah, biasanya kalau sampean jadi jam-jam itu ngapain? Ya mesti ngoperasi unit ya, maksudnya ada kegiatan nggak fatigue. Kalau di jam-jam segitu saya kadang-kadang menginformasikan ke teman-teman, kita tolong ya kalau memang merasa fatigue, jangan dipaksakan, jangan mengingatkan teman-teman untuk tidak fatigue gitu kan, mengajak mereka ngobrol satu-satu gitu Pak Fir. Kalau enggak kadang-kadang kita mengajak mereka itu untuk bernyanyi gitu Pak Fir. Bernyanyi lewat radio kan. Iya, agar membangun semangat mereka lagi gitu Pak Fir. Ya, kita ngajak mau nyanyi walaupun suara kita nggak bagus tapi kan menghibur lah gitu kan. Soalnya lagu apa sama biasanya? Ya kadang-kadang lagu Malaysia, lagu apa pokoknya lah. Lagu dangdut. Seperti itu Pak Bir. Jadi teman-teman pun saat pas kita turun di bis itu Pak Bir, kan ada yang ngomong belanja, caramu kayak gitu belanja membuat kita ini jadi lucu gitu kan, tertawa, jadi semangat lagi, nggak jadi fatigue, seperti itu Pak Bir. Bahkan teman-teman ngomong seperti itu Pak Bir. Iya. Kalau gitu selalu mengingatkan di jam-jam. Kalau gitu kalau sekarang Kak Harudin cuti, berarti di lapangan harus ada Kak Harudin yang lain itu. Yang harusnya ada Pak Bir. Harusnya ada. Nah, sampai kalau bisa punya partner Mas Gar, punya partner yang sama. Jadi jam-jam tertentu gitu gantian. Nanti kamu ya, aku nyanyi Dewa, kamu nyanyi Padi, Mas. Atau kamu nyanyi dangdut. Betul Pak Bir. Walaupun kan kadang. Nah, Gimana Pak Bir? Tapi itu nggak mengganggu radio ya kan, kalau nyanyi kadang radio dipakai gitu. Itu sampean cara baginya gimana supaya di radio itu kita iya betul Pak Bir. Kadang-kadang kita kontak dulu gimana komandan ini jalur mau dipakai kan dah ini, kalau memang nggak dipakai kita mau ngibur diri nih biar nggak jenuh. Kalau bilang komandan pakai aja lagi nggak ada ini baru kita pakai gitu. Cuma kalau pas di pertengahan kita lagi nyanyi tiba-tiba Gel bilang pinjam jalur, kita langsung kosong semua gitu Pak Bir. Terus kita diam semua begitu Pak Bir. Jadi kita nggak mengganggu untuk GL itu Pak Bir. Ya betul. Jadi ya nggak sepanjang dari awal sampai enggak. Waktu-waktu tertentu aja. Ini betul Pak Bir. Di jam-jam lelah lah.
Iya, teman-teman bisa contoh caranya nih ya. Kalau misalkan kita nggak punya ide gitu kan ya, teman-teman yang lain yang mesti ini ya berikan apa namanya, berikan masukan misalkan, oh si A aja nanti kita tunjuk dia pintar kalau ngomong misalnya gitu. Oh nanti si siapa gantian gitu enak itu. Jadi Mas Kardi juga gantian. Kalau sama ini gimana? ya, maksudnya gini kan, kita ini ada yang namanya wake up call itu Pak Bir. Itu menurut saya itu sangat membantu juga itu Pak Bir. Di jam-jam kayak mungkin kalau untuk shift malam itu mungkin di jam-jam setengah 4 jam 4 lah, itu sangat mungkin banyak teman-teman saya perhatikan rata-rata teman yang praktik pun di jam-jam seperti itu kan Pak Bir. Jadi kalau dilakukan wake up call itu rasanya gimana kok kita dipanggil GL nih. Jadi kita harus semangat ini. Pasti kan nanti GL akan nanya gimana kondisi, kata sandi kita hari ini apa, kan itu harus kita ingat selalu gitu. Jadi kita yang tadinya kita mulai lesu-lesu, GL manggil nih langsung nanya, oh kata sandi apa ini? Baru kita mikir lagi kata sandinya tadi apa. Seperti itu Pak. Itu menurut saya sangat bermanfaat lah Pak. Bermanfaat juga ya. Padahal hanya dipanggil aja ya, hanya ditanyain. Betul. Oh suaranya GL ini, wah langsung cet langsung cerah gitu lagi gitu ya. Betul, nanyain kondisi, kata sandi kan otomatis kan yang tadinya wah jadi mikir, tadi kata sandinya apa ya, kok lupa lagi. Seperti itu Pak Bir. Iya. Ya itu juga salah satu cara untuk menjaga supaya teman-teman nggak fatigue juga ya, dengan wake up call. Nanyain kata sandi. Kalau nanyain kata sandi meskipun kita mungkin catat apa ya harus diingat kan. Kalau kelamaan mikir, wah ini berarti nggak tahu. Ada indikasi nih. Nah ini indikasi nih. Ya. Betul. Nah kalau sampean di lapangan tadi itu, misalkan jam berapa tadi, setengah 4 ya, setengah 3, setengah 4. Jam 4. Bisa ketahuan nggak? Sampai kan muter bareng kan tadi. Bisa ketahuan nggak teman-teman? Wah ini teman si A atau si B ini udah mulai fatigue ini. Bisa ketahuan nggak Mas? Dari temannya gitu. Kalau untuk ketahuan sih bisa Pak Bir. Kita lihat dari speed awal sih kan, saat di jam-jam situ ada yang berubah gitu Pak Bir. Tiba-tiba kok jadi speednya maksudnya berkurang gitu loh Pak Bir. Oh berkurang. Iya, misalnya kita kan sama HD kan, otomatis kan kita tadinya di 40 km per jam, kok tiba-tiba kita satu front kok jadi ada di belakangnya gitu loh. Kan kok bisa sama-sama, apalagi kecepatan kita kan seharusnya kan ada jeda gitu Pak Bir. Kok bisa jadi, berarti ini mungkin teman ini ada indikasi kelelahan gitu, seperti itu Pak Bir. Jadi saat itu kita langsung kontak, gimana kondisi, kalau memang jangan dipaksa lah, daripada ini mending diparkir aja gitu, seperti itu Pak Bir. Ya, poin selanjutnya itu sesama teman HD itu sambil memperhatikan teman yang lain gitu ya. Jadi kan sebenarnya bisa kan, nggak hanya 1-2 orang aja, tapi semuanya saling memperhatikan putaran. Siapa yang di depannya, di belakangnya, atau pas kebetulan kok kecepatannya kok makin turun gitu. Wah ini dikontak aja supaya kita langsung betul. Gitu. Karena mungkin betul ada yang perhatikan dia, nggak ada yang ngajak ngomong, akhirnya ngantuk gitu kan. Betul, redup dia. Iya redup dia. Betul. Apalagi ditanya kata sandi, wah langsung mikir apa tadi. Iya. langsung bangun, langsung semangat lagi. Ya. Betul. Ini kita harus tanamkan ke teman-teman semuanya ini, nggak hanya 1-2 orang aja, tapi semuanya dalam satu fleet lah ya, atau dalam satu tempat area kerja itu saling ngingetin rekan-rekan yang lain. Salah satunya ngelihat kecepatan HD-nya. Kalau ada rekan-rekan dengan kecepatan HD-nya turun pelan, atau tiba-tiba melambat itu ya, kecepatan melambat dengan signifikan, nah kita langsung kontak. Kalau sama malu-malu di kontak tanyain gitu. Ya itu wake up call versi operator lah. Bukan wake up call. Betul. Ya. Betul Pak Bir. Kayaknya cukup ya, 30 menit udah. Oh iya, nggak terasa ya? Nggak terasa ya. Aku terasa juga ini, panjang juga nanti video kita. Tapi terima kasih banyak Mas Karudin, luar biasa sharing. Ini nanti kita sharingkan ke teman-teman, terutama tadi bagaimana mulai awal kerja itu kita udah tanamkan bahwa kita harus meniatkan untuk kerja sehingga itu konsentrasi full kerja. Di pekerjaan juga demikian, kita bina komunikasi supaya ada sesuatu kita nggak canggung untuk ngomong, nggak canggung untuk lapor ke GL misalkan atau ke temannya. Nah, kemudian sesama teman-teman operator juga demikian, saling melihat, saling memantau ke rekan kerjanya. Ya, kalau ada rekan kerjanya yang terindikasi lelah, fatigue ya kita tegur. Tapi kalau keterusan ya kita ajak ngobrol, mungkin dia belum paham, kita ajak ngobrol gitu ya Mas Rudi, disampaikan. Betul.
etik ya berhenti aja nggak apa-apa, nggak mungkin dimarahi kok, nggak mungkin ini. Pokoknya sampean stop di area yang aman, nanti istirahat bentar, kalau udah lanjut lagi. Nah itu mungkin teman-teman yang bisa lakukan di teman-teman operator ya, sesama karyawan operator. Oke, terima kasih banyak Mas Kardin udah ngobrol-ngobrol di Ngobras kita pagi ini. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa di-sharingkan ke rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas perhatikan juga rekan-rekan pemirsa di Optel di IG Optel Pamesada dan juga di Lambi Komandan serta di YouTube Caman. Saya Caman, terima kasih sudah perhatikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat